Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini atas izin dan takdir Allah kita bersama dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan semua dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulah, amal yang diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga dengan berkah jamaah ini kita semua diberikan sehat wal afiat, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diberikan jalan keluar atas semua persoalan hidupnya. Semoga tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kuliah subuh kali ini kita akan membahas tentang mencari saksi yang meringankan di akhirat. Platform ayatnya ada dalam surah Yasin ayat yang ke-12. Insyaallah jamaah sama hafal ya. Tapi nek bareng-bareng, nek ijen-ijen kadang lalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Inna nahnu nuhyil mauta. Inna sesungguhnya kami yang dimaksud adalah Allah, nuhyil mauta menghidupkan makhluk yang mati. Yang dimaksud makhluk ini adalah kita Pak, manusia, karena aktor dalam kehidupan ini adalah kita manusia, yang lain itu peran pembantu saja. Wa naktubu, dan kami mencatat ma qaddamu, apa-apa yang mereka lakukan, wa atharahum, dan bekas-bekasnya. Hashtagnya mencatat perbuatan kita dan bekas-bekas perbuatan kita. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan setiap sesuatu akan kami kumpulkan fi imamin mubin, di dalam imam yang nyata. Imam di sini maksudnya kitab yang di Lauh Mahfuz. Para jamaah, di samping kita datang ke masjid ini untuk melaksanakan kewajiban, dan melaksanakan kewajiban itu pun ada harapan. Harapannya agar hidup kita ini berkah, agar hidup kita ini mendapatkan poin kebaikan, yang kebaikan itu bisa kita bawa sampai nanti berjumpa dengan Allah di yaumil qiyamah sesuai keyakinan kita. Tujuan kedua adalah kita mencari saksi Pak, bahwa semua yang diciptakan oleh Allah ini menjadi saksi. Tempat yang kita gunakan untuk sujud ini saksi kita Bapak Ibu. Jadi jangan meremehkan kita berada di mana, semua menjadi saksi. Tempat sujud kita menjadi saksi, tempat berdiri kita menjadi saksi, mimbar ini pun juga menjadi saksi saya nanti di akhirat, bahwa di hari ini, jam ini, di hadapan jamaah Baitus Salam saya naik di atas mimbar ceramah subuh di bulan Ramadan, padahal saya juga haus tapi nggak boleh minum. Nah itu saksi Pak. Biasanya kan ada air di sini Pak ya. Ini sengaja nggak bisa kasih Pak.
Takutnya ustadznya kadang-kadang pura-pura lupa terus minum, nyerusak seruputan. Kepentingan saya di sini, saya menjalankan amanah Allah dan saya mencari saksi. Semakin banyak saksi yang meringankan kita, maka semakin aman kata di akhirat. Dan semuanya menjadi saksi Bapak Ibu. Makanya ada sebuah hadis yang sahih tentang saksi, bahwa puasa menjadi saksi kita, membaca Al-Quran pun menjadi saksi kita. Dulu waktu kita haji, waktu umroh, ya guru-guru kita mengatakan kalau kita sholat jangan sholat itu di satu tempat. Cobalah setiap hari kita berubah tempatnya. Apalagi di tanah suci, bisa menghadap ke arah selatan, arah utara, arah timur. Biasanya kita hanya bisa menghadap ke arah barat. Ini semua arah bisa kita lakukan. Karena setiap sudut tanah suci, setiap sudut Al-Masjidil Haram itu menjadi saksi. Tanggal 1 kemarin saya baru datang dari Al-Aqsa Bapak Ibu. Alhamdulillah dimudahkan, diselamatkan. Ada juga jamaah kita yang ikut. Saya dikatakan, kenapa Bapak jauh-jauh ke sana? Dengan biaya, dengan waktu, dengan pikiran, dengan tenaga, dan dengan resiko. Mungkin saja ada sesuatu yang tidak diinginkan. Tidak ada yang lebih mahal. Saya datang ke sana kecuali menjalankan perintah Allah, dan saya ingin bumi Al-Aqsa itu menjadi saksi saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau motivasinya ada saksi itu enak Bapak Ibu. Dan termasuk panjenengan bertemu dengan saya ini saling menyaksikan Pak. Allah Subhanahu wa taala meyakinkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat tengah, ummatan wasaton. Untuk apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul juga menjadi saksi untuk kalian semua. Kita saling bersaksi Pak di hadapan Allah, bahwa hari ini di Baitus Salam kita saling bertemu, dan kesaksian ini tidak akan bisa hilang. Dan Bapak harus tahu Pak, kita ini punya istri Pak. Istri ini saksi kita loh Pak. Hati-hati, harus baik di depan istri, supaya besok di akhirat istri itu menyaksikan kita orang baik, suami yang baik. Saya sering merayu istri Pak, mi engko aku saksenono yo nang ngarepe Allah nek aku wong apik. Bojoku jawab, beres Bah, sing penting belanja lancar, saksi api. Makanya sekarang saya belanja itu saya lebih-lebihkan Bapak Ibu. Biasanya 50.000 sehari, saya lebihkan 51.000. Ini jane pada medite jane Pak. Bapak Ibu, sekarang yang spesifik. Kemudian bagaimana kita melaksanakan puasa Ramadan, dan Ramadan itu menjadi saksi. Ini ilmunya sekarang. Kalau saya menjelaskan semua menjadi saksi, sholat jadi saksi, bersilaturahim seperti ini menjadi saksi, Anda bersedekah menjadi saksi. Ini ada orang teman jogging saya di Masjid Al-Akbar itu, kalau di luar Ramadan setiap kali selesai jogging selalu mentraktir saya Pak. Dulu ada namanya soto enak di daerah Al-Akbar itu. Saya bukan memancing Bapak Ibu agar lapar karena saya bahas soto Pak. Kemudian saya setelah itu makan soto, bahkan saya disuruh nambah, bahkan saya suruh bungkus. Nah, itu namanya jamaah teladan Bapak Ibu. Jamaah teladan itu jamaah yang sering menraktir ustadz. Sebelumnya saya bercerita kepada beliau ini, kenapa dia motivasinya selalu mengajak saya makan soto. Pak, setiap kali ada orang yang memberi kita sesuatu, kemudian kita pakai untuk perbuatan yang baik, maka orang yang memberi itu akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Misal saya dikasih sepatu cat untuk olahraga, setiap pagi saya pakai jogging misalkan, dan kalau saya jogging untuk hal-hal yang bermanfaat, dengan jogging itu saya sehat, maka bapak yang memberikan saya sepatu ini akan mendapatkan jariah pahalanya. Nah, makanya dia setiap selesai jogging ngajak saya makan soto. Saya ditanya, setelah ini Ustadz agendanya kemana? Saya cerita ke beliau, saya ini setelah ini biasanya mandi Pak.
Setelah mandi saya sholat duha. Setelah duha saya baca Al-Quran biasanya 1 juz. Setelah baca Al-Quran 1 juz saya mengajar sampai sore. Saya mengajar, yang saya ajar ini Al-Quran. Kemudian baru sore pulang ke rumah. Dia berpikir, akhirnya dia ngajak terus makan, Pak. Alasannya kalau Ustadz makan dari yang saya traktir ini, soto ayam misalkan, maka soto ayam itu menjadi tenaga Ustadz. Kalau sudah Ustadz kenyang, kuat gara-gara soto ayam, maka saya mendapatkan pahala sholat duha. Yang sholat duha saya, Pak, saya bisa sholat duha karena gara-gara soto ayam tadi. Saya bisa baca Quran dan saya dapat pahala Al-Quran. Luar biasa, cerdas Bapak Ibu. Tapi sayang, yang traktir orangnya sudah meninggal dunia. Tinggal pertanyaannya, siapa yang menggantikan yang mentraktir saya setiap setelah jogging ini? Bapak Ibu jangan senyum-senyum saja, buktikan, buktikan. Apa yang menjadi saksi kita puasa, Bapak Ibu? Kalau silaturahim jelas ketemu. Kalau sujud jelas. Salat itu bisa, Pak, ayatnya ada. Bahwa orang itu simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Para sahabat-sahabat mulia Rasulullah itu selalu menampakkan wajahnya berseri-seri karena bekas sujud. Walaupun saksi itu tidak bisa nampak di dunia, tapi saksi itu akan jelas di akhirat. Pertanyaan besarnya, khusus untuk puasa, ini apa yang menyaksikan kita? Apakah puasa itu harus orang-orang yang badannya kurus? Tidak. Kurus tidak membuktikan orang ini puasa atau tidak, Pak. Wong kuru gak poso kata loh, Pak. Lah napa kok kuru? Ngenes mikir bojo. Kalau orang itu kurus karena puasa, berarti yang gemuk-gemuk ini nggak puasa dong. Saya nggak enak tersindir, Pak. Bahwa orang yang gemuk pun puasanya bagus itu banyak. Kok tetap gemuk, Pak, walaupun puasa? Ya apa gak lemu wong bukone 3 piring. Belum habis tarawih imbo maneh. Hanya geser jam makan saja. Satu-satunya yang membuktikan kita puasa itu apa, hadirin sekalian? Maaf, Pak, keringnya mulut, keringnya tenggorokan, dan bau mulut yang tidak sedap. Semua ini saksi. Makanya pastikan saat kita puasa ada 3 yang berubah dari mulut kita. 1, kering, tenggorokan kering, ludahnya pahit, dan bau mulut yang tidak sedap. Dan itu bisa kita peroleh apabila kita menjaga mulut, jangan sampai kemasukan apapun di siang Ramadan. Yang saya maksud kemasukan apapun itu kemasukan air di dalam berkumur. Orang selalu bilang, kan boleh gak berkumur? Persoalan hidup beribadah itu bukan persoalan boleh atau gak boleh, Bapak Ibu. Nah, nek panjenengan urusan boleh terus, semuanya boleh, Pak. Dalam fikih itu apapun yang masuk selama gak ada rasa, kemudian yang bisa dirasakan oleh lidah kita itu tidak ada masalah, tetap sah puasanya. Contoh, ini berkali-kali ada dialog di radio saya, Pak, ini fikih puasa. Ada orang bertanya, ibu-ibu, dan saya hafal suaranya, Pak, ini karena setiap tahun dia bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ustadz, apa hukumnya? Bolehkah saya mencicipi makanan di siang Ramadan? Tak titeni ping 5 iki wong takon. Dari siapa ini, Bu? Dari hamba Allah. Aku wis hafal padahal. Kenapa harus ditanyakan? Dan jawabannya juga pasti, Pak. Bu, boleh. Asalkan tidak ada rasa yang masuk ke lidah. Karena kalau ada dia tertelan, maka itu batal puasanya. Boleh mencicipi tapi di bibir saja. Ya napa cara ngincipi nang lambe tok niku, Pak. Bahkan ada imam madhab mengatakan jangankan urusan itu, orang ngelamuti es krim pun di siang Ramadan boleh ngelamuti es krim, asalkan hanya di bibir saya. Amut-amut diton duh, amut-amut duh. Apa gak tambah tersiksa sampai? Ini dimanfaatkan oleh ahli hisab itu. Boleh merokok, Pak, boleh, asalkan beluknya nggak sampai masuk ke. Akhirnya direkayasa semua, diakal-akal semua. Padahal kalau kita mau membiarkan mulut kita kering, maka itulah yang menjadi saksi di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW bersumpah atas nama itu. Wallahi la hulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Demi Allah, bau mulut orang yang berpuasa itu menurut Allah
lebih wangi daripada minyak misik kasturi. Coba. Maka saya katakan siapa yang paling baik puasanya, dialah yang paling badek ababnya, Pak. Zaman badek-badek akan ababe, Pak. Itu saksi kita, Pak. Maksimalkan badeknya, Bu. Nek perlu takmir Baitus Salam mengadakan lomba badek-badekan abab. Maaf Bapak Ibu, ini kan urusan biasa, Pak, urusan ringan, urusan kita menjadi saksi. Kalau bukan urusan penting, nggak mungkin Rasulullah bersumpah atas nama itu. Maka dikatakan puasa ini akan memberikan syafaat kepada kita. Bacaan Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat. Puasa berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, dia bersusah-pusah payah, badannya lemes, mulutnya kering, bau mulutnya tidak sedap karena dia melakukan puasa. Maka sekarang izinkan aku untuk meminta kepadamu, berikan pertolongan kepadanya ya Allah, selamatkan dia. Hadisnya sahih, Pak. Kemudian ada orang yang malam baca Al-Quran nggak tidur, Pak, melean gara-gara baca Al-Quran. Orang melean kan apa? Matanya pasti akan bengkak, matanya akan sayu karena nggak tidur, Pak. Maka Al-Quran mengatakan, ya Allah, dia nggak tidur gara-gara saya, matanya bengkak gara-gara saya, matanya sayu gara-gara saya. Maka sekarang ya Allah, tolong berikan dia pertolongan, berikan dia syafaat. Allahu Akbar. Bagi anda yang sekarang puasa dalam kondisi yang panas, itu pun menjadi saksi. Makanya kemarin kita, khususnya Muslim Surabaya ini, merasa bersyukur kepada Allah. Hari pertama Bapak Ibu mulai sahur digerocok hujan, sampai tadi malam tarawih pun hujan belum reda. Bagi kita secara fisik menguntungkan, secara kekuatan menguntungkan. Tapi maaf Bapak Ibu, mungkin tidak ada saksi. Bagi mereka yang puasanya ya berada di luar panas, mungkin berat, tapi mereka banyak yang menjadi saksi yang meringankan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah mempelajari Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang mulutnya kering, bibirnya pecah-pecah, bau mulutnya tidak sedap, itu kalau sudah berbuka puasa, Pak, nikmatnya luar biasa. Dan ini sambung dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan, farhatun indal futur wa farhatun inda liqa'illah. Kebahagiaan pertama saat dia berbuka puasa, kebahagiaan kedua saat dia bertemu dengan Allah di surga. Kenapa orang berbuka puasa bahagia Bapak Ibu? Bayangkan Pak, mulai siang kering perutnya, mulutnya kering. Ketika azan maghrib kemudian dia minum dengan air, Pak, segernya luar biasa. Kepuasan puasa itu ada. Yang asalnya kering menjadi basah, sehingga dia berdoa kepada Allah dengan doa Nabi, zahabal dhama'u wabtallatil uruq wabtallatil uruq. Ya Allah, telah hilang dahagaku, telah basah tenggorokanku. Berarti kita jujur, Pak, mulai siang kering kena air basah, kita bilang telah basah tenggorokanku. Nah nek kula jenengan kemu terus, mulai esuk iku wis kemu, Pak. Esuk iku kemu ping 17, Pak. Engko mari bedhog kemu maneh, mari asar kemu maneh, kate buka kemu maneh. Setelah azan maghrib kemudian kita minum air dan kita berdoa, telah hilang dahagaku, telah basah tenggorokanku. Jare malaikate, bujuk Pak kon, bujuk wong ket mau basah ngono kok. Banyak orang yang menipu dirinya sendiri karena puasa ini. Hadirin, tidak ada salahnya kita mencoba. Maka kita terapi. Habis mau jamaah subuh ke masjid, sudah berkumur yang terakhir. Nanti tidak ada berkumur lagi, termasuk pada saat wudhu. Karena wudhu itu ada berkumurnya sunnah. Tapi kecuali saat kita berpuasa Ramadan, illa antakuna shaiman. Cukup dibasahi bibirnya saja, tidak usah pakai dimasukkan ke mulut, Pak. Kadang-kadang ada modusnya itu, Pak. Kalau kemuai setiap wudhu kemu maneh, kemune disuwe-suwe no, Pak. Lah gak sengaja Mas, aku gak sengaja. Ya sengaja kemu kok. Kemudian dia tertelan. Sampai kapan kita menikmati puasa ini? Sampai kapan kita menikmati kepuasan kita berpuasa? Dalam kajian fikih pun demikian. Ini bukan urusan boleh tidak boleh Bapak Ibu.
tapi urusan afdol tidak afdol. Salah satu ciri jamaah yang ingin supaya agamanya itu baik dan meningkat, maka pertanyaannya jangan bolehkah Ustadz? Wong itu takon bolehkah, itu mesti takoni kepingin enteng hukumnya Pak. Tapi tanyalah, afdolkah? Apakah ini utama? Bukan bolehkah? Ojo maneh sampean kemu Pak, sikatan iki lho oleh Bu. Sehingga oleh lak dilek sak sikat-sikaten niku. Sikatan itu boleh. Loh kalau nuruti boleh semua fikih itu boleh. Tapi pertanyaannya afdolkah? Utamakah? Nah ini yang paling penting. Padahal kalau cair Bapak Ibu, cair ini kan nggak bisa kita membendungnya. Barang cair itu pasti akan netes, akan meresap. Apakah mungkin bisa menjamin kalau kita ini berkumur tidak ada 1-2 tetes air yang masuk ke tenggorokan atau yang meresap ke tenggorokan? Wong itu barang cair Pak. Sifatnya cair itu sama dengan angin, maka tidak boleh orang itu menahan angin. Salat tidak boleh menahan angin, tidak boleh menahan kentut. Lawang entut kok ditahan. Dalam fikih boleh menahan kentut itu kalau dalam posisi tahiyat akhir, itu boleh menahan kentut. Sebab kenapa? Entut gak iso metu ke ganjel bokong. Yang kedua, kita mau salam Pak, eman kalau kita tinggalkan. Tapi kalau baru takbiratul ihram Allahu Akbar, kebelet ngentut, lepaskan entutnya, wudu, sholat lagi. Nek kebelet malih Pak Ustadz, ya wudu maneh Pak. Akhirnya sampai entek jamaah ayo balik ngentat kentut taik. Ini harus ada manajemen perut Bapak Ibu. Karena ini angin itu nggak mungkin kita tahan Pak. Dia akan cari jalan loh angin itu Pak. Dan semakin ditahan itu dorongan dari dalam semakin kuat Pak. Biasanya orang kalau nahan ngentut pas sholat mesti sholatnya miring kanan, miring kiri. Lapo ngempet ngentut. Dan itu kalau nggak bisa tahan Bapak Ibu, kalau sudah keluar suaranya nyaringnya luar biasa. Pip gitu Pak. Mohon maaf yang senyum-senyum ini pengalaman. Bapak Ibu, fikih ini mengatur Bapak Ibu. Jadi kalau kita landasan agamanya pakai fikih, itu artinya kita diatur dengan hal yang paling dasar. Saya mau tanya Bapak Ibu, auratnya Bapak, auratnya laki-laki untuk sholat itu sebatas mana? Sebatas pusar sampai lutut kan? Bainas surrati warrukbah. Artinya seorang laki-laki sholat pakai sarung cukup menutupi pusar sampai lutut, sholatnya sah apa tidak? Sah. Tapi saya lihat jamaah apa itu salam, tidak ada yang praktek seperti ini. Gak ono sing nang masjid itu melotong gawe sarung cukup nutupi udel sampai dengkul. Walaupun sah, tapi mungkin tidak afdol. Jadi orientasi kita Bapak Ibu, jangan kita berpikir ini boleh tidak boleh, ini sah tidak sah, tapi angkat sedikit apakah ini afdol atau tidak, utama atau tidak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikir bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini disaksikan Pak, kita kan pernah belajar ilmu tauhid bahwa saksi kita ini kan berapa? Ada 5 ya. Yang pertama adalah Allah sendiri. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah bersaksi atas semua amalmu, perbuatanmu. Jadi kita tidak akan bisa lepas dari persaksian Allah ini. Yang kedua, Allah mewakilkan saksi kepada makhluk. Siapa itu Pak? Jelas malaikat Pak ya. Siapa? Malaikat yang selalu menyaksikan kita. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqib dan atid. Ini malaikat yang paling familiar dengan panjenengan, yang setiap kali, setiap waktu ada. Saksi kedua. Saksi yang ketiga siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi saksi. Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah untuk menyaksikan umatnya. Yauma yajma'allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Ingatlah pada hari itu semua nabi akan dipanggil untuk menyaksikan umatnya. Maka banyak berselawat atas Rasulullah. Banyak berselawat atas Rasulullah karena Rasulullah menjadi saksi kita. Yang keempat siapa Pak? Yang keempat adalah semua alam semesta ini, termasuk sesama manusia. Anda dengan saya saling menyaksikan, Anda dengan istri saling menyaksikan, ibu dengan anak saling menyaksikan, ketemu saudara saling menyaksikan. Makanya jangan sampai kita bertemu dengan seseorang kecuali dalam kondisi yang terbaik, karena mereka saksi kita. Dan alam semesta Bapak Ibu, misalkan saya berdiri di sini, di depan ada pohon mangga,
maka pohon itu menyaksikan, Pak. Kalau di sini ada hewan, kecoa, semut, hewan itu akan menyaksikan saya. Di Al-Akbar ini, Pak, kan di samping untuk sholat, kalau tarawih itu kan rame penuh. Kadang-kadang ada anak yang pacaran, Pak, mohon maaf. Dan anak pacaran ini kan berani-berani mereka, pasangannya banyak sekali, ada 18 pasang, sementara security-nya itu hanya ada 5. Jadi diuber merono melayu merono, diuber merono melayu merono. Akhirnya sekali ketangkap, ternyata nggak takut sama security, dipanggilkan Polsek Jambangan, nggak takut sama Pak Polisi, takutnya sama Ustadz, sama imam. Karena setiap mereka ketangkap masuk pos, saya minta telepon orang tuanya. Kenapa Ustadz ditelepon orang tua saya? Tak rabekno kon, tak rabekno saiki. Ampun, ampun, ampun gitu. Gendaan gelem rabi, ampun. Terus saya katakan, Mas, Mbak, ini tempat apa? Masjid, Ustadz. Lah ya, masjid itu tempat apa? Rumah Allah. Rumah Allah itu tempat apa? Tempat sholat, tempat sujud. Lah kalian kesini ngapain? Pacaran, Ustadz. Kenapa pacaran di sini? Karena strategis lokasinya. Loh, kok strategis? Kita kan modalnya sedikit, Pak. Di sini banyak orang jualan cilok dan cireng. Wah. Kalian tahu, kalian boleh maksiat. Boleh. Tapi cari tempat di mana tidak ada satupun makhluk Allah yang menyaksikan kalian. Tidak ada semut yang menyaksikan kalian. Tidak ada pohon yang menyaksikan kalian. Adik lori ke toleh. Nggih mboten enten Ustaz, ya kabeh disaksikan. Kalau ndak ada ya jangan maksiat. Berbuatlah kebaikan, karena kebaikanmu disaksikan. Nah, saksi yang kelima Bapak Ibu adalah panca indera kita sendiri. Allah berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu kami kunci mulut mereka dan kami jadikan tangan-tangan mereka bisa bicara, kaki-kaki mereka bisa bersaksi dengan apapun yang mereka kerjakan. Bapak Ibu, kalau kita berpikir bahwa setiap amalan kita baik atau buruknya ada yang menyaksikan, maka orang yang mukmin akan berpikir 1000 kali apabila dia ingin berbuat kejahatan atau berbuat maksiat. Semoga pertemuan kita ini menjadi saksi, Pak. Insya Allah kita ditemukan Allah nanti di surga yang telah dijanjikan. Mari kita hadiri semua majelis-majelis yang baik agar banyak saksi-saksi yang meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo berbuat kebaikan Bapak Ibu. Karena kebaikan yang kita torehkan, yang kita kerjakan, yang kita berikan untuk orang lain itu akan menjadi saksi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang paling banyak mengejutkan nanti di akhirat, Pak. Banyak orang yang merasa tidak beribadah, kurang amal solehnya, tapi di sana ternyata banyak yang menyaksikan dia baik. Walaupun dia bertemu, tapi dia tidak memaksakan orang untuk menjadi saksi dirinya, Pak. Engko diancam, kon nyeksenono aku meneh lho ya. Awas kon gak nyekseni aku kon. Awas kon. Nah, ini namanya direkayasa, Pak. Ini ndak alami, nggak natural. Saya yakin kesadaran ini menunjukkan bahwa kehidupan kita ini akan terus, Pak. Makanya ada orang yang walaupun hidupnya selesai, dia masuk alam kubur, tapi yang menyaksikan dia baik. Setiap kali dia melewat kuburan, Mas, tahu nggak kuburan siapa ini? Ini kuburannya orang ahli sholat, Mas. Ini kuburannya ahli sedekah, Mas. Saya berkali-kali dibantu sama dia. Tetangga saya, Mas, ini, Mas. Wah, aku balik-balik bayar sekolah anakku gak duit-duit diutangi ambek wong iki, Mas. Kapanane aku iki butuh iki diutangi ambek wong iki, Mas, masyaallah. Nek Ramadan, Mas, bagi-bagi zakat iki loman itu. Dia ada di alam kubur, Pak, tapi yang menyaksikan di dunia ini banyak. Dan itulah yang meringankan dia di alam barzah, di alam akhirat. Semoga puasa kita, ibadah kita yang kita lakukan khususnya di bulan suci Ramadan ini bisa memberikan kita nuansa kesaksian yang banyak sehingga kita memperoleh keberkahan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat mencari saksi-saksi yang baik di alam semesta ini. Insyaallah semua akan menjadikan kita dalam kehidupan di akhirat nanti kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu surga yang telah dijanjikan. Terima kasih, semoga manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saksi foto. Belum buka itu. Kalau ini mari asal kan sibuk ngaji, ini darusan, ini terawih. Ini ngejak mangan awan-awan mawon. Itu jadi di tempat saya, Pak. Itu ada itu. Kira itu. Ngaten ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi para jamaah sekalian kegiatan kuliah subuh pagi di Ramadan di hari kedua ini. Terus saksikan kegiatan-kegiatan ceramah di Masjid Baitul Salam. Kami dalam 1 bulan Ramadan ini secara penuh melaksanakan kegiatan ceramah tarawih, ceramah subuh, buka puasa takjil bersama, dan juga kegiatan sahur bersama di 10 terakhir bulan Ramadan. Monggo barangkali para jamaah ingin berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ini bisa menghubungi petugas atau langsung datang ke Masjid Baitul Salam, Jalan Ketintang Madya, Gang 2 nomor 2-4, Jambangan, Surabaya. Demikian, wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.